barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu sama-sama. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita mengikut Yesus atau aturan agama. Base-nya kita di dalam buku Not a Fan, ya. Manakah yang lebih penting, mengikut Yesus atau mengikut aturan agama? Mengikut Yesus atau aturan agama? Sebelum menjawab hal ini, kita akan melihat cuplikan iklan terlebih dahulu. Pesan-pesan berikut. Mencari atau membeli semen, ya. Membeli semen, lalu kemudian memberikannya kepada Mas Happy untuk dikerjakan selanjutnya. Lalu Mas Happy mulai mencari pasir dan kemudian mencampurnya dengan semen. Tidak tanggung-tanggung, ya. Dengan semangatnya, ia mengaduknya dengan tangan. Yang biasa pakai centong begitu ya, sendok semen, ini pakai tangan. Mungkin karena dia mau merasakan kedekatan dengan pasir dan semen, ya. Lalu kemudian ia mulai memplester. Keringatnya bercucuran. Karena siang-siang itu panas, suasana panas. Lalu beberapa jam kemudian saya kembali dari kantor untuk makan siang ke rumah. Saya langsung bergegas melihat pekerjaan yang dilakukan Mas Happy. Apa yang terjadi? Ternyata Mas Happy salah mengerjakan proyek penambalan. Ia mengerjakan bukan pada tempat yang saya maksudkan, bukan tempat di mana terjadi kerusakan yang memerlukan perbaikan, di mana bagian itu rusak. Namun bagian yang rusak itu justru kemudian dilewatkan, ya. Pada akhirnya adukan semen yang sudah dikerjakan itu dikeruk kembali dan kemudian mengerjakan bagian yang saya maksudkan. Untung masih bisa digunakan, ya, karena adukannya masih basah. Coba kalau sudah keras, itu dibongkar, campur air lagi bisa? Tidak bisa, ya. Untung masih itu. Tetapi sia-sia pekerjaan yang sudah dilakukan. Usaha, ketulusan hati daripada Mas Happy untuk boleh mengerjakannya. Apa yang salah? Apakah Mas Happy tidak menuruti permintaan saya? Ia turuti, yaitu membuat adukan dan menambalnya. Apakah Mas Happy tidak mengikuti aturan pengadukan, pembuatan adukan? Dia ikuti, ya, pasir campur semen lalu campur sedikit air lalu kemudian dia lakukan. Mas Happy melakukannya. Apakah ia tidak mencampurnya dengan pasir? Pasir digunakan, dia cari kemana-mana dengan semangatnya. Ia melakukannya, apalagi dengan ditambah dengan semangat yang membara. Lalu apakah yang salah dari hal ini? Yang salah adalah tempat yang seharusnya dimaksud oleh saya, yaitu tempat yang harusnya diperbaiki namun dilewati. Ya. Apakah karena saya kurang memberikan penjelasan? Mungkin. Atau karena Mas Happy mencoba menebak-nebak keinginan saya? Mungkin itu juga. Kalau begitu bagaimana memperbaiki hal ini agar tidak terjadi kesalahan lagi? Kita semua akan sepakat dan menjawab relasi dan komunikasi. Benar? Mas Happy bisa memastikan kembali apakah ia mengerjakan tempat yang tepat dengan apa? Telepon, Pak, apakah di tempat yang ini? Atau di zaman sekarang adalah foto lalu kirim WA. Pak, apakah di sini? Itu paling tidak itu untuk mengkonfirmasi pekerjaan agar tepat. Dan itu baru bisa tepat. Sayangnya, hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Kita rasa-rasanya sudah berjuang mengikuti aturan yang berlaku. Dengan semangat loh. Kita capek-capek loh. Namun jikalau tidak tepat sesuai yang dimaksud oleh pemilik, maka itu hanya buang-buang waktu. Ya. Sebab itu mari kita pastikan kita mengikuti Yesus atau hanya mengikut aturan-aturan yang sebenarnya kita buat. Apakah kita mengikuti Yesus yang sungguh-sungguh Yesus atau Yesus-Yesus yang ada di dalam imajinasi kita sehingga pada akhirnya tidak tepat. Lalu kemudian didapati kemudian di dalam akhir zaman, aku gak kenal kamu.
membuat kejahatan. Jemaat yang terkasih, kelompok penggemar dan pengikut memang sulit dibedakan dari kegiatan-kegiatannya. Para Farisi atau pemuka agama akan kemungkinan besar itu dikenali sebagai pengikut, sebab mereka menguasai firman Tuhan, ya, mereka menguasai hukum-hukum atau aturan-aturan hukum Taurat, mereka taat kepada aturan agama, dan mereka adalah bagi mereka adalah sesuatu yang penting untuk terlihat rohani dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, dengan aturan-aturan yang berlaku yang dibuat. Jadi kalau kita pikir-pikir, itu pengikut, ya. Mereka menafsirkan hukum Taurat begitu rupa sampai begitu banyaknya, dan kemudian meletakkan beban itu di bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya, di ayat yang keempat. Yesus adalah Tuhan, tidak tertarik dengan semua hal itu. Yang ia katakan, aku tidak tertarik, aku muak dengan semua itu. Tetapi ia yang lemah lembut itu sampai enak melihat kelakuan orang-orang yang hanya mementingkan aturan, adat istiadat, dan detail apa yang mereka buat sehingga akhirnya membebani orang lain. Orang-orang ini menafsirkan begitu rupa yang hanya mementingkan penampilan daripada mengikut Yesus. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengatakan pada pasal 11 ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini ada ilustrasi kerbau, ya. Kerbau yang kuat itu akan jalan dan itu akan menjadi ringan. Yang lebih kuat akan mengendalikan. Ya, ini seperti ini. Ringan. Tetapi kenapa kamu bikin jadi berat? Aturan demi aturan yang berlaku seakan-akan membebani itu. Malah kamu membuatnya menjadi berbelit-belit dan menjadi beban bagi orang lain. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya dengan tujuan agar didengar orang-orang yang seperti itu. Ya, orang-orang Farisi. Dia lagi khotbah tapi juga mengatakan dengan tegas, ada orang banyak dan ada orang Farisi di situ. Jadi kalau firman Tuhan berbicara dan mengkoreksi kehidupan kita, jangan resisten, jangan menolak. Dan akhirnya tidak membawa kita ke dalam pemulihan. Justru kadang-kadang kalau ada firman Tuhan yang menyinggung kita, aduh, gak mau lagi datang, ngambek. Ini kayak mirip-mirip Farisi itu begitu. Ya, firman Tuhan itu bertujuan bisa menegur dan juga bisa menghibur, bukan menghibur terus. Itu bukan firman. Firman Tuhan adalah mengkoreksi, kadang-kadang menghancurkan kita, bukan untuk membinasakan, tapi menyelamatkan kita. Jadi Tuhan Yesus sengaja, mungkin dia bisa teriak-teriak kepada orang banyak itu, agar orang Farisi dengar perkataan yang menyakitkan itu. Tuhan Yesus menyindir orang Farisi dan berkata, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ada apa dengan kursi Musa? Yang dimaksudkan kursi Musa adalah tempat yang terhormat, yang diperuntukkan seorang ahli hukum untuk memberikan petunjuk. Dan itu sah-sah aja. Memang itu diperlukan untuk mengadili. Tidak ada yang salah. Namun hal yang salah adalah di dalam kehidupan mereka adalah kehidupan mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan kebenaran yang diajarkan itu. Dikatakan ayat ketiga, turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Ngajarinnya bagus, kayak kita lagi orang tua tuh ngajarin jangan ini jangan itu, ya, jangan nonton YouTube terbanyak-banyak, ya, padahal orang tuanya tiap hari juga YouTube, ya. Jangan ngerokok, orang tuanya juga ngerokok. Jangan lakukan ini, lakukan itu, orang tuanya lakukan ini dan itu. Maka firman Tuhan katakan, ikuti apa yang diajarkan, tapi jangan ikuti kelakuannya. Pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang, supaya kelihatan keren,
supaya kelihatan rohani, seperti yang kita sudah tahu baca kelakuan mereka. Dan kita juga sebel dengan orang-orang begitu, ya? Setuju? Setuju enggak? Kita sebel dengan orang-orang demikian. Sejak kecil mereka diajarkan demikian. Seperti Edelman katakan di dalam buku itu, bahwa sejak kecil orang tuanya seakan-akan menghadiahkan sebuah topeng kemunafikan. Dihadiahin. Bertindak seakan-akan engkau pengikut, namun sebenarnya engkau penggemar yang munafik. Penggemar yang bisa terjebak dalam kemunafikan kita dalam keluarga Kristen. Di dalam keluarga Kristen kita terbiasa dengan berbicara rohani. Kita terbiasa dengan dengar-dengar lagu-lagu rohani. Kita bisa mengatakan jangan main gitar di gereja, atau jangan mainkan gitar gereja. Jangan mainkan gitar gereja dengan lagu-lagu cinta sekuler. Jangan, karena gitar gereja hanya untuk lagu rohani. Ya, baru kemarin kita bincangkan itu di pemuda. Namun dia sendiri memuji Tuhan tidak dengan hati yang mengasihi Tuhan. Jangan mainkan drum, karena drum adalah untuk orang duniawi. Namun orang yang mengatakan itu hidupnya lebih keinginan duniawi yang ditonjolkan. Penggemar bisa keras dengan pengajaran yang salah karena dirinya tidak pernah hidup dalam pengajaran yang kita imani. Salah itu, tapi hidupnya tidak pernah menampilkan kebenaran. Seorang penggemar rohani menundukkan kepalanya kalau dia berdoa sebelum makan, apalagi kalau di luar. Kalau ada orang yang mengatakan, wih religius sekali orang ini, takut akan Tuhan, tapi penipu, ucapan tidak jaga. Kaum religius menghindari nonton film-film di bioskop. Waktu kami di STT itu dulu-dulu, ya zamannya mungkin pendeta yuridis, itu saat nggak boleh nonton di bioskop. Ya, kami juga pernah ada waktu-waktu itu. Haram hukumnya. Tapi hari ini kalau kita berkata itu, jangan nonton bioskop, tapi langganan Netflix ataupun yang lain-lain, sama aja. Ya. Kaum penggemar menghindari bicara-bicara porno, nggak boleh ngomong porno. Tetapi jejak digitalnya menunjukkan bahwa tontonannya film-film yang seksi-seksi, tapi omongannya rohani, tapi pikirannya porno. Kaum penggemar suka memberikan persembahan namun juga suka memakai uang untuk sesuatu yang berdosa. Dia memberikan kepada Tuhan dan juga memberikan kepada hawa nafsunya untuk melakukan dosa. Dia suka memakai uang untuk memuaskan dosanya. Satu sisi begitu, ya. Penggemar tidak suka dibicarakan namun suka membicarakan orang lain. Dia suka mendetailkan peraturan-peraturan, tetapi dia tidak suka untuk didetailkan dalam hidupnya. Penggemar suka melihat orang lain gagal karena ia akan terlihat baik kalau orang gagal dan dia lebih baik. Maka terlebih dahulu harus gagalkan orang itu supaya aku terlihat baik. Penggemar hanya pintar membuat alasan demi alasan agar ia terhindar dari rasa malu dibandingkan dia mengakui kesalahan dan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Lalu yang terakhir adalah penggemar adalah seorang yang mengira khotbah ini untuk dia, untuk dia, dan bukan untuk saya. Terlalu nyamankah kita mengenakan topeng kemunafikan sehingga kita menipu diri sendiri? Firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kalau kita berkata, aku enggak berdosa, aku mungkin jauh lebih baik, kita menuduh Tuhan, engkau pendusta Tuhan. Aku enggak dosa-dosa banget kok, aku enggak hancur-hancur banget kok. Kamu aja lebay Tuhan, begitu. Ketika kita merasa bahwa lebih baik daripada orang lain, kita adalah pendusta atau kita mendusta Tuhan. Bahwa dosa
kecil apapun adalah hal yang menjijikkan bagi Tuhan. Tidak begitu. Orang Saduki sejak dilahirkan dipakaikan topeng supaya begitu. Namun mereka tidak pernah merangkul kebenaran sesungguhnya. Jika saudara dilahirkan dari keluarga Kristen yang mengajarkan ini dan itu, harus lakukan ini dan itu, Yosia, kamu berdoa pagi, malam, berdoa juga, pujian dan macam-macam. Ya, wajarlah kita dilahirkan dari keluarga Kristen. Namun kalau ada anak seorang yang tidak pernah bertemu dengan Kristus secara pribadi, mungkin saudara masih penggemar. Kita dibesarkan dalam gereja, kita bisa dibesarkan di dalam keluarga Kristen, tetapi kita bisa tidak dibesarkan menjadi anak-anak Kristus. Kita bisa hidup di dalam gereja, kita bermain dalam gereja, tapi mungkin saja kita tidak dibesarkan di dalam Kristus. Kekristenan bukan sekedar diwariskan, punya anak jadi orang Kristen tuh. Maka saudara-saudara kita banyakin anak. Tapi orang Kristen dikitin anak. Di Eropa malah satu anak saja udah, waduh, kayaknya udah repot banget. Maka minim sekali ya. Kekristenan bukan sekedar diwariskan. Pemuritan bukan otomatis, bukan. Melainkan sebuah keputusan untuk dinyatakan kepada Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Aku mau menjalani hari-hari ini. Aku mau pikul salib dan sangkal diri tiap-tiap hari. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus muak dengan orang-orang munafik sehingga keluarlah kata celaka di ayat yang 13. Itu kita bisa lihat kata celaka, celaka. Ini adalah suara yang bisa keras, bisa teriak celaka, bisa juga dengan lembut. Celaka kamu, atau mengandung sebuah kesedihan, atau keputusasaan, atau kemarahan. Tapi bukan masalah tentang suara keras atau suara kecil, tapi ini adalah suara kesedihan yang dalam daripada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita berkata, tapi kan orang Farisi, orang Saduki kan sudah nggak ada hari ini, ngapain juga dikhotbahkan? Itu mah cuma berlaku mereka aja. Ya, mereka tidak ada lagi, tetapi karakteristik mereka tetap hadir di setiap zaman, termasuk zaman ini. Termasuk para pemimpin-pemimpin gereja, termasuk juga jemaat-jemaat Tuhan, bisa memiliki karakteristik ini. Tuhan Yesus menegur mereka, ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Di dalam sebuah Instagram nyinyir, hati-hatilah domba lugu, hati-hatilah domba lugu, karena ada pemimpin-pemimpin yang palsu, pemimpin yang mengajarkan bukan Yesus yang di dalam Alkitab, pemimpin-pemimpin yang menjual Yesus seperti menjual polis asuransi. Itu Eko ya. Jika kamu membayar dengan perbuatan baik, persembahan perpuluhan, persembahan janji iman, persembahan ini dan itu dapat menyelamatkan engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Yesus akan menjauhkan kamu dari api neraka, kemiskinan, membuat kamu sejahtera, kaya raya. Hati-hati domba-domba lugu. Mereka seperti seorang marketing yang tidak jemu-jemu menawarkan hal itu. Beri banyak, dapat banyak. Beri kepada Tuhan, maka Tuhan akan kayanya. Sepertinya memelihara kebun anggurmu, usahamu, dan macam-macam. Siapa Tuhan? Memangnya Dia satpam kita. Kita seakan-akan sudah membayar dan kau harus wajib lindungi usahaku ya. Di malam masa pandemi ini kau harus lindungiku. Wow, murahan sekali. Dan kita minta semua jaga, bayar cetiau, minta semuanya. Polis aja nggak begitu ya. Polis asuransi begitu, nanti Eko akan bicara itu.
jaminan-jaminannya. Semakin bayar banyak, ya semakin banyak jaminannya. Tetapi kita mau bayar dikit aja, sudah ngeluhnya luar biasa. Makanya kita perlu banyak belajar baik-baik domba-domba Tuhan, ya. Baik-baik firman Tuhan dibaca, bukan dengan semangat saja. Karena bukan hanya ketulusan hati yang diperlukan untuk mengikuti Yesus. Perlu memang ketulusan hati. Namun juga kegigihan untuk belajar firman Tuhan dengan benar. Seperti ilustrasi yang pertama tadi. Seberapapun kita gigih, seberapapun kita semangat, seberapapun keringat bercucuran mengerjakan sesuatu, jikalau tidak tepat, maka sia-sia. Jikalau tidak tepat dengan sasaran, maka sesuatu itu akan hancur kembali. Mereka mempersulit orang-orang untuk datang kepada Allah. Mereka memilih apa kata pemimpin untuk dibebankan kepada aturan-aturan yang harus mereka lakukan. Sebenarnya memang tidak ada hubungan dengan keselamatan. Aturan ini dan itu ditambah-tambah sampai membebani dan menghalangi orang mau mengenal Tuhan daripada sebuah relasi yang dibangun dengan Tuhan. Kalau menjadi orang Kristen harus ini loh, itu loh, banyak sekali. Ya udahlah, nggak jadilah. Aturannya, berikan persembahan loh, banyak loh, ini. Capek jadi orang Kristen, sama aja. Dan itu yang dilakukan. Di dalam buku Not Offend, ia dengan baik sekali memberikan sebuah penggambaran. Saya coba mengilustrasikan dengan apa yang saya lakukan dalam keluarga. Anggaplah saya ketika mengikrarkan janji pernikahan, ini ganteng banget ya, dengan putri salju. Ketika saya mengatakan saya bersedia dan berkomitmen untuk mematuhi aturan-aturan seperti setia mendampingi Berta selama kami berdua masih hidup, ya, menyediakan dan memenuhi kebutuhannya. Kadang-kadang perlu berdebat juga sih, memenuhi kebutuhannya yang mana itu ya? Melindunginya dengan keseluruhan hidup saya, tetap menjaga komitmen padanya dalam keadaan susah maupun senang. Selesai, kami menikah, hore, lalu bersukacita mendapatkan Berta. Namun setelah menikah, bahwa masih banyak ternyata aturan-aturan yang saya tidak ketahui, namun kemudian jadi aturan. Saya harus mengganti pakaian, kalau dari luar tidak boleh rebah-rebahan di kamar, dan itu membuat Canto Berta marah. Saya harus membuang sampah yang dari toilet ya, itu tempat yang dimana buang pampers dan macam-macam. Aturan. Saya harus memandikan dengan segala kesepakatan kita, memandikan Josia dan El. Saya membersihkan El setiap hari. Ya. Saya harus meminta tanggapan dalam hal pengeluaran keuangan. Gitu. Saya paling tidak memberitahukan kemana saya pergi, sudah makan belum. Kalau saya makan di luar lalu kemudian tidak bilang-bilang, itu jadi marah juga. Ya, aturan itu ya. Saya punya bagian nyapu dan ngepel, saya tidak boleh ini dan itu, dan mungkin saja sampai seumur hidup banyak lagi. Coba bayangkan, kalau saudara memandang hubungan pernikahan seperti ini jadi bakalan nikah nggak? Jadi nikah tetap, Mas Memo? Wih, tetap. Kita catat saja. Ada Yuni. Yun, satu aja boleh, tapi anaknya banyak banget detailnya, ya. Lelah loh hubungan seperti ini, ya, kalau kita mikirin begitu. Itu membuat kita sengsara, dan kemudian kita memikirkan bagaimana kemudian memberontak, melanggar, lalu kemudian cari istri baru. Istri baru, ya begitu juga, nggak akan berhenti, ya. Apakah benar demikian? Akan kita pusing mikirin itu. Jika hubungan tanpa cinta, maka itu memang akan membuat kita frustasi. Namun jika dengan cinta,
membersihkan pupnya L adalah sebuah sukacita. Amin. Haleluya El, aku bersihkan kamu dengan ketulusan hatiku. Ya, sukacita. Mengapa banyak orang Kristen yang tidak menikmati hubungan dengan Kristus? Karena dia tidak mengasihi Kristus. Kenapa banyak orang Kristen yang menganggap ini banyak aturan, menjaga kekudusan adalah sesuatu aturan yang membatasi kenikmatanku untuk melakukan dosa. Saya tidak mau, gak mau. Maka banyak penggemar yang suka berteriak-teriak, aku tidak mau Tuhan, jangan dekat-dekat. Jangan masuk dalam hatiku, jangan terlalu dalam. Namun tidak kemudian ini penggemar, tidak suka terlibat dalam pelayanan. Sukanya membebani orang, namun tidak suka menyentuh bagian yang dituntutnya. Itu penggemar. Maka hal yang kedua yang ditegur oleh Tuhan. Berhentilah mengikuti aturan hanya karena mau menipu dengan hal-hal rohani. Ayat 14 sampai. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Seorang penggemar adalah seorang penipu rohani yang mempermainkan doa atau hal-hal rohani sebagai keuntungan pribadi. Agar mereka yang lugu, domba-domba yang lugu itu dapat dikelabui. Apapun makanannya, tambahkan bumbu agama menjadi sebuah kenikmatan. Apapun itu. Kalau hari ini kita lagi susah, ngomong bicara tentang rohani, datang hal-hal yang rohani. Tetapi itu hanya untuk menguntungkan kita. Berbisiklah dalam doa-doa, aku ini ya dan itu ya, doakan ya. Berbisik hanya memakai kalimat-kalimat rohani demi keuntungan kita. Hati-hati penggemar, hati-hati. Hati-hati buat setiap kita yang memakai kalimat-kalimat rohani, pelayanan hanya untuk keuntungan diri sendiri. Mempermainkan doa-doa, mempermainkan pelayanan hanya untuk mendapatkan belas kasihan. Tidak begitu. Tidak boleh begitu. Karena hal yang rohani, ketika kita mengimani Kristus adalah Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan harusnya sudah ada dalam hidup kita. Kita yakin bahwa Tuhan pelihara hidup kita. Jangan gunakan embel-embel ya, saya tidak suka kalau ada pendeta yang begitu ya. Kita punya pengalaman. Kalau pendeta bilang begini, kasih diskon lah, ini pendeta ini. Terus kalau makan, kasih tambah banyak nih, ini pendeta ini, ya pendeta mau makan ini. Kau kira titel pendeta untuk kartu diskon? Enggak boleh gitu. Anak-anak Tuhan juga enggak boleh begitu. Maka saya katakan bahwa kalau kita beli tanah untuk gereja, kalau Tuhan berkenan, kita bisa bayar. Amin. Jangan pakai untuk gereja ini, diskon lah. Ya. Karena saya percaya bahwa Tuhan akan cukupkan. Ketika saya beli kendaraan, saya enggak bilang, saya pendeta loh, cicilannya bisa 10 tahun enggak? Enggak lah. Enggak gitulah. Tetap aja. Ya, jadi enggak begitu. Jangan mudah dikelabui dengan kata-kata rohani. Dan jangan memakai kata-kata rohani untuk mengelabui Tuhan. Dan yang ketiga, berhentilah memilih aturan agama daripada kasih. Ya. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang bodoh, ini orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas? Mereka membuat segala aturan-aturan yang menjadi super rumit agar mereka dapat membatalkan janji atau sumpah mereka. Mereka punya banyak alasan untuk membatalkan satu yang memang Tuhan mau inginkan dilakukan. Mereka harus tetap terdengar rohani kalau untuk membatalkan. Aku nih susah ya,
supaya membatalkan agak sedikit rohani, bagaimana caranya? Kasih contoh? Pasti banyak lah ya. Supaya agak sedikit rohani. Saya ini dipanggil Tuhan di tempat lain, padahal memang gak punya hati. Saya itu ya mau studi, padahal hati-hati ya. Kadang-kadang kita juga bisa mempermainkan hal itu juga. Tetap terdengar rohani agar tidak mendapatkan malu. Membatalkan sumpah, membatalkan janji pernikahan, membatalkan hal-hal yang harusnya kita sudah ikrarkan, lalu kita beralasan agar terdengar tetap rohani dan kemudian tidak mendapatkan malu, pakai itu. Dan orang Farisi dan orang-orang Saduki ini membuat begitu. Membuat jadi detail, super detail, supaya dia tidak melakukan hal yang itu. Mungkin kita pernah berjanji sama Tuhan kita mau setia, namun kita lupakan itu atau kita gagal. Kita berjanji untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan kalau Tuhan proyek ini go. Atau saya mendapatkan ini dan itu, atau mendapatkan seorang kekasih. Namun ketika mendapatkan, kita mulai mencari cara untuk menghindarinya, bukan? Atau karena Tuhan tahu kedalaman hati kita, mungkin saja Dia tidak memberikan kepada kita karena kita belum siap untuk mempertanggungjawabkan janji kita. Para pemuda suka kadang-kadang berkata, Tuhan, kalau Engkau Tuhan berikan kami pekerjaan yang baik, aku akan setia Tuhan. Ketika sudah diberikan pekerjaan, habis waktunya untuk pekerjaan itu. Aku kalau punya pacar orang Kristen, wah senang sekali Tuhan. Lalu dapat orang Kristen, justru buat tidak ke gereja. Kemudian, sudah sekali-sekali kita boloslah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kenapa Tuhan kadang-kadang tidak memberikan kepada kita? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong anak-anaknya. Tapi yang menjadi penghalang adalah dosamu, keinginan hatimu yang tidak beres di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan bisa juga menunda atau tidak memberikan apa yang kita inginkan. Penggemar hanya lebih mementingkan legalistik untuk mencari cara untuk menghindari kasih kepada Tuhan dan sesama. Mereka tidak sungguh-sungguh berjanji. Mereka berjanji kalau ada keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan, membatalkan pun tidak masalah bagi mereka. Kalaupun itu harus dibatalkan, maka harus pun dengan cara rohani. Wis, keren ya. Harus dengan cara tricky, punya trik agar tetap dilihat rohani. Ini juga teguran buat saya sebagai hamba Tuhan. Ya. Jangan gunakan hal-hal itu. Sama dengan ayat 23 sampai 24. Bahwa seorang penggemar melewatkan hal-hal yang benar-benar penting. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dari dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Mereka terlalu mendetail hukum-hukum yang sangat mendetail, namun kemudian mengabaikan hal-hal yang terpenting. Mereka berusaha memenuhi perintah Musa untuk memberikan persepuluhan sampai tingkat ke-9, katanya. Ya. Jadi ada beberapa persepuluhan yang diperintahkan dalam Musa, memang hukum Musa, yang semuanya untuk mendukung pelayanan. Itu intinya. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Oke. Nah, orang Farisi kemudian menafsirkan di luar tanaman pokok seperti biji-bijian, minyak zaitun, anggur, buah-buahan dan sayur-sayuran itu masukkan, lalu kemudian dimasukkan semua dalam jadi persepuluhan, ya. Lalu bahkan bumbu-bumbu dapur seperti adas dan jintan, bawang putih mungkin, bawang merah, kemudian cabai rawit, cabai merah,
dan macam-macam. Mungkin dari setiap itu dikatakan disisihkan 10 untuk persepuluhan. Itu detail banget. Sampai mecin mungkin sepersepuluhan kali, ya. Atau kecap, persepuluhannya gimana ya? Diukur. Sampai begitu. Mereka patut dipuji karena mereka sangat teliti dalam mematuhi hukum ini. Bagus juga. Namun kasihan mereka mengabaikan aspek hukum yang terpenting, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Orientasi kita haruslah kasih, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan kepada Tuhan dan sesama. Saya ingatkan kepada rekan-rekan hamba Tuhan, ya, kita bukan melayani program, bukan. Kita bukan melayani GKY, bukan. Saya pun tidak di GKY, saya tetap melayani Tuhan. Bukan melayani hal-hal yang sampai detail banget, bukan. Orientasi kita adalah melayani peoples of God, orang-orang, umat Tuhan. Jadi kalau bertabrakan dengan program, kemudian kita bilang, oh ini udah program, kamu jangan macam-macam. Lalu kemudian orang tersakiti, kemudian orang kemudian tersandung, kemudian orang-orang jadi lakukan dosa. Saya sudah salah di situ. Program, aturan dibuat, orientasinya adalah peoples, orang, umat Tuhan. Maka Sabat bukan manusia, bukan untuk Sabat untuk manusia. Kayak pokoknya artinya bahwa Sabat itu diperuntukkan untuk rest, bukan kemudian jadi beban. Hari Minggu udah capek banget nih. Bukan, untuk rest buat kamu menikmati, jangan kemudian jadi beban hari Minggu. Itu yang Tuhan sampaikan. Untuk jemaat jangan terlalu puas kalau sudah melayani singer, WL, dan memberikan persembahan. Jikalau ada yang lebih penting kita lewati. Semangat kita melayani di mimbar harusnya sama semangat kita memberi, paling tidak sama dengan kasih kita kepada orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang miskin, orang-orang yang terabaikan. Semangat kita khotbah hari ini saya juga. Semangat kita memimpin pujian. Semangat singer melayani Tuhan. Semangat pemusik melayani Tuhan. Semangatnya paling tidak sama untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang tidak punya. Punyakah hati untuk kita? Punyakah hati kita untuk orang-orang demikian yang kekurangan? Sudahkah kita menyisihkan harta dan uang kita untuk membantu sesama? Jangan sampai warna cat kita bahas begitu detailnya. Ya, ini kita mau cari tanah ya. Kita udah bahas catnya. Pas yang catnya apa ya? Warna merah kali. Wih, itu mah tepekong. Oh ya, warna putih. Kayak rumah sakit masa dan macam-macam. Terus tiang-tiangnya bagaimana? Terus Kowawi bilang, "Enggak, saya mah selalu coklat aja lah." Ribut kita di situ bahas cat. Padahal tanah belum dapat, Pak. Bangunan juga belum berdiri. Habis kita. Lalu semua kita bubar tim. Gara-gara cuma ngomongin cat. Sesuatu yang gak penting atau mungkin penting, tapi pondasi itu harus diletakkan dulu. Bangunan itu selesai dibangun, baru kemudian kita bahas. Kalau ini belum apa-apa sudah detail, habis kita. Pastikan diri kita mengikuti Yesus dan memiliki relasi dengan Tuhan. Maka aturan yang kita akan lakukan karena sebuah respon sukacita kita di hadapan Tuhan. Karena telah mendapatkan hal yang terpenting dalam hidup kita, yaitu juru selamat kita. Jangan menjadi penggemar yang banyak melewatkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar ngurusin detail, ngurusin adat istiadat. Tidak penting, yang penting adalah bagaimana Yesus itu dimuliakan. Orang-orang mendapatkan keselamatan. Jangan jadi capek sendiri. Ujung-ujungnya katanya, kita menepis nyamuk tetapi tidak sungguh-sungguh memperhatikan unta yang di dalamnya. Lalu kemudian minum. Kita usir. Padahal unta di dalamnya kita telan. Itu sesuatu yang menegur kita. Hal yang penting, kerjakan hal yang penting. Hal yang tidak penting, kalau itu menjadi sesuatu yang menjadi malapetaka, kemudian menjadi keributan, mbok ya wis lewatin, ya. Gak usah ngebahas begituan. Ya, bahas hal-hal yang penting. Di dalam keluarga, ketika pernikahan, banyak aturan yang berlaku. Tapi karena cinta kita kepada pasangan kita, maka kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik.
Ketika kita cinta kepada Tuhan, maka aturan apapun, maka itu menjadi satu sukacita, bukan menjadi beban. Dan itu yang Tuhan katakan. Pikulah kuk yang kupasang, dan itu adalah ringan, enak loh, enak. Karena kamu yang aku bantu, karena aku kuat dan aku akan menggeser kalian, aku membantu. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kita, menjadi orang-orang Kristen yang mau didisiplinkan dengan baik. Ini tidak berat, ringan, jangan lebay, ya. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang kekal. Kasih-Mu yang meringankan kami untuk melangkah mengikut Tuhan. Ada terlalu banyak aturan-aturan yang berlaku Tuhan. Di gereja pun banyak aturan Tuhan. Tetapi biarlah kami belajar untuk turut dan mementingkan jauh lebih penting, yaitu kasih kepada sesama, keadilan, dan belas kasihan. Tuhan tolong jemaat-jemaat Tuhan, biarlah menjadi pengikut-pengikut yang berkenan di hadapan Tuhan. Tahu apa yang dikerjakan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.